Saya yakin kalian pasti pernah merasakan di mana tanaman kalian mengalami busuk akar atau gagal akar. Bukan hanya tanaman Monstera variegata, tapi tanaman kalian yang lain juga pasti pernah kalian mengalami hal tersebut. Nah, ini adalah bagaimana caranya untuk mengatasi tanaman yang mengalami busuk akar. Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, bisa klik dulu tombol lonceng di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menyelamatkan Monstera variegata, teman-teman. Jadi ini adalah Monstera variegata. Ini adalah variegatanya, berwarna putih. Ini sudah mengalami kegosongan karena ini terlalu banyak putihnya, teman-teman, dan dia tidak memiliki akar. Nah, sebenarnya ini adalah tanaman saudara saya. Dulu saya yang melakukan pemotongan pencacahan tanaman ini, teman-teman. Sebelumnya ini memiliki akar yang lumayan rimbun, tetapi karena terlalu sering disiram sehingga tanaman ini mengalami gagal akar atau busuk akar. Sedangkan cacahan yang lain sudah menumbuhkan tunas dan sudah laku terjual, sedangkan ini masih mengenaskan, teman-teman. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk menyelamatkan tanaman ini. Siapa tahu ada teman-teman yang memiliki tanaman Monstera variegata yang kondisinya sama seperti ini, entah itu mengalami busuk akar atau memang pada saat di-cutting tidak memiliki akar. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk melakukan penyelamatan tanaman Monstera variegata ini yang tidak memiliki akar. Pertama, kita membutuhkan wadah, yang pastinya wadah tanpa lubang. Ini adalah gelas, teman-teman, gelas minuman. Saya sudah menyiapkan gelas minuman dari kaca. Teman-teman juga bisa menggunakan gelas minuman dari plastik atau apapun itu, yang penting tidak berlubang. Kemudian saya sudah menyiapkan air, yaitu air putih biasa. Teman-teman bisa menggunakan air mineral atau air dari sumur. Jadi pertama kita akan merendam dulu bonggol dari tanaman ini, teman-teman. Jadi karena ini pernah mengalami busuk akar, ini lembek, teman-teman, lembek-lembek sedikit, tapi ini tidak busuk. Nah, ini akarnya yang dulu pernah busuk, teman-teman. Sudah saya potong. Nah, sekarang kita akan merendamnya menggunakan anti germen plus, tapi ini harganya sedikit mahal. Tapi teman-teman bisa menggunakan anti germen plus yang repack atau kemasan kecilnya. Sebenarnya untuk merendam bonggol yang pernah mengalami busuk akar seperti ini, sebenarnya lebih bagus menggunakan H2O2, tapi karena saya tidak memilikinya, jadi saya menggunakan anti germen plus, yang mana anti germen plus ini berfungsi untuk membunuh bakteri, jamur, dan virus, teman-teman. Jadi kemungkinan masih ada beberapa bakteri atau jamur yang berada di dalam bonggol ini, mungkin di bagian-bagian perakaran yang pernah busuk. Sekarang kita akan merendamnya. Siapa tahu nanti bakterinya mati dan tanamannya bisa hidup kembali, teman-teman. Sekarang kita akan melarutkan dulu campuran dari anti germen plus. Masih ada tutupnya ternyata, teman-teman. Nah, ini tutupnya udah saya buka, teman-teman. Kita pakai sedikit saja. Kemudian kita rendam dulu bonggolnya menggunakan larutan anti germen plus ini. Kita cukup merendamnya beberapa menit, teman-teman, agar bakteri-bakteri atau jamur yang ada di dalam bonggol tersebut semua mati. Kemudian kita akan melakukan proses selanjutnya. Nah, teman-teman, jika sudah terendam beberapa menit, sekarang kita akan melakukan proses berikutnya. Jadi jika teman-teman memiliki H2O2, teman-teman bisa menggunakan itu karena itu yang paling bagus. Jadi jika teman-teman menggunakan H2O2 dengan kandungan sekitar 2-5%, teman-teman bisa langsung
berendamnya menggunakan cairan H2O2 tersebut, maka bakteri dan jamur yang ada di dalam sistem bonggol atau bekas-bekas potongan akar yang busuk ini, dia akan mati semuanya. Nah, kenapa kita menggunakan ini anti Germen Plus? Karena kita tidak memiliki H2O2. Nah, ini akan kita simpan dulu karena cairan ini masih dapat kita gunakan untuk hari ini, teman-teman. Jadi saya akan menyiramnya di tanaman saya yang lain. Jadi sebelumnya saya sudah pernah mengalami hal yang seperti ini, teman-teman. Dan ini sekarang dialami oleh saudara saya. Jadi saya akan mencoba untuk menghidupkannya kembali, mudah-mudahan berhasil seperti hari-hari sebelumnya yang saya lakukan pada Monstera variegata saya. Nah, kemudian kita akan merendamnya menggunakan larutan atonik, teman-teman. Inilah atonik. Jika teman-teman tidak memiliki atonik ini, teman-teman bisa menggunakan vitamin B1, teman-teman. Nah, ini akan berfungsi untuk merangsang nanti sistem perakarannya, memberikan nutrisi kepada bonggol ini, dan mungkin di bagian-bagian ruasnya ini dia akan terangsang untuk menumbuhkan akar yang baru, teman-teman. Jadi sebelum daun pancingnya rontok, saya harap dia sudah menumbuhkan akar. Inilah air yang tadi, air putih biasa. Nah, untuk ukuran air sedikit seperti ini, kita tidak perlu menggunakan campuran atonik satu tutup botol ini, teman-teman. Kita hanya gunakan sedikit saja, pakai perasaan saja. Kemudian kita akan merendamnya lagi. Jadi ini sama, kita rendam beberapa menit, teman-teman. Ini sangat berfungsi dan sangat membantu tanamannya agar dia bisa lebih cepat nanti menumbuhkan akar. Karena jika daun pancing ini rontok lebih awal sebelum akarnya tumbuh, sebenarnya itu masih aman, teman-teman. Karena kita masih bisa menghidupkan Monstera variegata atau Monstera yang lain menggunakan bonggol saja. Tetapi jika kita menggunakan bonggol saja tanpa menggunakan daun pancing, otomatis tanaman tersebut akan berusaha sesegera mungkin untuk mengeluarkan tunas untuk melakukan fotosintesis, teman-teman. Jadi tunas yang akan keluar itu adalah tunas yang sangat kecil, mungkin daunnya akan segini, teman-teman. Jadi otomatis itu sangat berpengaruh terhadap kita yang menunggu nanti tanaman itu menjadi besar, otomatis akan sangat lama. Tapi jika dia memiliki satu daun pancing dan sudah mampu mengeluarkan akar, maka dia akan fokus ke akar saja, teman-teman, untuk memperbanyak akarnya karena dia sudah bisa berfotosintesis menggunakan daun pancing yang masih ada. Setelah akarnya banyak, dia akan menumbuhkan tunas yang besar, teman-teman. Jadi daunnya akan membesar dengan sangat cepat, lebih cepat dari yang menggunakan sistem bonggol saja. Nah, untuk perendaman ini kita akan menunggu juga beberapa menit. Setelah itu kita akan melakukan tahap berikutnya. Setelah terendam beberapa menit, teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi di proses berikutnya. Saya sudah menyiapkan hidroton. Ini adalah hidroton, teman-teman. Jadi hidroton ini adalah tanah liat yang sudah dipanaskan sekitar 1200 derajat Celcius. Ini biasa digunakan untuk media hidroponik, teman-teman. Jadi ini sangat bagus untuk melakukan perangsangan pada bagian akar. Di airnya kita tampung dulu, karena ini dapat kita gunakan untuk mengocor tanaman yang lain. Jadi kita cukup tuangkan saja hidrotonnya ke dalam gelas. Kemudian kita benamkan bonggolnya. Kemudian kita timbun lagi menggunakan hidroton, teman-teman. Nah, cukup seperti ini. Jadi hidroton ini akan menjepit
bagian bonggol, sehingga bonggol tersebut dia merasa sedang berada di dalam media, teman-teman. Jadi dia akan terangsang untuk menemukan akar. Kemudian kita akan tambahkan air secukupnya sampai bonggolnya itu terendam di dalam air, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita cukup menyimpannya di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan menunggu sekitar 1-2 bulan sampai akarnya tumbuh, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman untuk mengecek setiap 3 hari kondisi airnya, karena air ini akan berkurang, teman-teman. Jadi mungkin 2 hari airnya akan turun dan 2 hari lagi airnya akan turun. Nah, jika airnya sudah turun seperti itu, kita harus menambahkan air kembali, teman-teman. Jangan sampai airnya nanti habis. Baik, teman-teman, nanti saya akan melakukan update untuk videonya bagaimana perkembangan Monstera variegata yang gagal perakaran ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dadah!